Oke Pak, permisi Pak, selamat siang. Kami dapat tugas wawancara dari Miss Mema untuk mewawancarai guru mengenai tentang daring dan luring. Bolehkah saya bertanya kepada Bapak? Boleh, terima kasih atas kesempatan pertanyaannya yang baik sekali. Ya, Silakan lanjutkan. oke Pak. Permisi Pak. Ya, terima kasih. Menurut Bapak, apa perbedaan pembelajaran daring dan luring? Ya, secara umum namanya pembelajaran daring berarti langsung melalui bantuan internet, yaitu HP, laptop, itu yang dikatakan daring. Daring berarti online. Contohnya bisa video call, bisa Zoom, bisa lain-lain kalau masih ada, atau minimal dengan video call gitu. Pembelajaran daring bisa dikatakan efektif itu kenapa? Pembelajaran daring bisa dikatakan efektif apabila menunjang beberapa faktor. Faktor pertama, jaringan internet. Faktor kedua, alat dan bahan yang digunakan, yakni kalau siswanya punya fasilitas tersebut. Jika siswanya tidak memiliki fasilitas tersebut, ya mungkin ya bisa menghambat, bisa terhalang, bisa ada kendala. Karena bukan hanya siswa yang dibebani, gurunya juga kadang-kadang bisa dibebani. Karena apa? Karena paling sedikit ada biaya kuota internet. Jadi itu intinya. Jadi bukan hanya siswanya loh, gurunya pun banyak yang mengeluh juga. Karena guru pun pakai kuota. Itu pun kalau memenuhi ketentuan jaringan yang digunakan tersebut. Karena buktinya di sekolah kita aja kadang-kadang kan jaringannya kan bisa. Padahal kita udah banyak, setiap kelas sudah ada jaringannya tuh. Udah ada WiFi. Tapi masih ada kendala kok. Metode apa saja yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring? Metode yang sering digunakan metode dalam daring, ya kadang-kadang untuk menghemat, kalau saya, yaitu mengenai video call. Oke. Nah, terus WA, ya. PA. Terus Zoom, Google Classroom. Sudah. Nah, itu aja. Iya, itu aja. Metode. Yang biasanya yang umum, yang sekali. umum, ya. Ada yang nggak umum, tapi yang kalau yang dikatakan umum ya seperti itu. Oke. Media belajar apa saja yang bisa membuat pembelajaran daring lebih efektif? Nah, media yang paling efektif kalau yang saya baru-baru ini dalam guru penggerak, karena saya juga ikut di dalamnya, yaitu ada 2 interaksi antara siswa dan guru. Ada kesepakatan di situ, yaitu menggunakan Google Classroom atau WA tadi. Iya. Itu pun kalau jaringannya ya baik atau bagus. Insyaallah. Itu kenyataannya. Apa saja tantangan Bapak dalam mengajar daring? Ya tantangannya tadi, ya kalau karena di sini sih masih bagus jaringannya. Ya bisa dikatakan masih 99%, ya bisa dikatakan sukses. Tapi hanya 1% kendala. Ya tadi kendalanya ya itu tadi. Karena nggak semuanya ya memiliki Kuota. ya, tidak semuanya memiliki ya laptop. Oke. Tidak semuanya memiliki ya efektivitas internet. Kadang-kadang mereka masih ke rumah temannya. Iya. Kadang-kadang mereka masih gabung. Mereka masih gabung di tempat temannya. Yang kedua, di sekolah aja mereka masih banyak yang gabung. Tapi ya kalau di sekolah ini minimal ya 2% lah. Berarti 98%.
Tuh. Apa saja tantangan sekolah dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring? Untuk supaya itu tadi, maka alat dan bahan atau boleh katakan fasilitas itu harus suka tidak suka ya minimal ada, ya minimal ada. Misalnya ya di sekolah kita kan yang nggak ada HP-nya Android atau laptopnya ya diberi kesempatan untuk ke lab. Iya. Gitu. Jadi nggak ada hambatan kalau di sekolah kita. Jadi sekolah kita yang tidak memiliki HP, tidak memiliki laptop, masih bisa ikut daring, yaitu di lab. Apa saja manfaat yang didapatkan guru selama mengajar daring? Manfaatnya? Ya manfaatnya ya nggak bisa internet, jadinya bisa internet. Ya, tuh. Jadi disinilah berlaku di mana ada kemauan, di situ ada kemampuan. Di mana ada kemampuan, harus ada usaha. Di mana ada usaha, harus ada jalannya. Jalannya itu tadi saling, ya, berkomunikasi, saling, ya, melengkapi, saling membantu. Jadi bagi yang siswa yang nggak punya Android atau rusak, apa salahnya? Ya, bisa dibantu dengan lab komputer. Jadi selama ini dibantu. Jadi nggak usah susah-susah bagi Anda. Kalau Anda kekurangan, ya, atau ada masalah karena HP, laptop, silakan hubungi lab komputer SMA Negeri 1 Prinsip, pasti siap membantu. Iya, Pak. Kalau memang Anda di sini juga yang memang benar bantuan, butuh HP yang baru, memang benar-benar nggak mampu, ya, ada juga yang donatur yang mengasihkannya. Tuh. Kalau ada yang mau, tapi benar-benar tidak mampu dengan menggunakan kartu pintar. Oke. Ada buktinya. Iya. Dan juga di SMA Negeri 1 Prinsip banyak yang udah sukses, Iya. yaitu menggunakan ya KIP. Ya. Jadi kalau Anda kurang mampu, ya di sini di SMA kita udah ada bagiannya. Tapi semuanya itu kadang-kadang belum tersalurkan aja. Oh. Sebenarnya bisa ada itu. Ya, ada yang saling membantu di sini, ya benar. Silakan. Itu dari saya loh. Iya, Pak. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran daring yang menyenangkan? Pembelajaran yang daring menyenangkan ya tergantung dari fasilitas yang ada. Karena saya pernah juga menggunakan Zoom. Ternyata belum waktunya karena di situ dibatasi waktu. Iya. Bayangkan, mulai dari bicara aja, bahasa, ya. Itu kalau Zoom itu kan ada yang 45 menit. Itu langsung mati sendiri. Itu loh. Pada umumnya kalau dia menggunakan Zoom. Tapi kalau kita hanya menggunakan tugas, ya belum tentu dikerjakan. Iya. Ya kan? Buktinya banyak nunggu-nunggu tugas. Tuh. Itu umum. Tapi nggak semua seperti itu. Nggak semua seperti itu. Masih ada yang baik, sukses, dan terpenuhi sesuai dengan target. Iya. Apakah banyak siswa yang absen saat belajar online dari rumah? Bagaimana cara mengatasinya? Itu tadi harus sabar, ya. Kalau ada yang nggak absen, dilihat dulu asal usulnya tidak absen. Syukur di sekolah kita semuanya sehat. Itu yang pertama. Syukur di sekolah kita tidak banyak kendala, biarpun ada. Ya. Yang ketiga, kalau ada kendala seperti itu, ada baiknya besoknya ditanya lagi. Iya, Pak. Apakah dia tidak ikut absen karena apa? Siapa tahu karena sakit. Iya. Tuh. Kecuali ada juga dia sebenarnya dibilangin absen, ternyata dia main-main di jalan. Ada juga ya namanya Anak muda. anak remaja Iya, biasa. remaja. Seperti kamu ya remaja biasa itu. Iya. Itu nggak masalah. Cuma ya itu tadi kesabaran, siswanya sabar, mau, gurunya mau. Ya mudah-mudahan
sampaikan sama teman kamu, ya di SMA Negeri 1 itu paling mudah, gurunya nggak ada yang, ya gurunya semuanya ramah, ya. Tuh, terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Oke. Semua itu tergantung dua hal, internal dan eksternal. Kalau kita sama-sama seperti Anda, saya ucapkan terima kasih Anda menghubungi saya terima kasih. Karena apa? Dengan adanya ini kita tahu di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Karena tidak ada yang sempurna. Ya. Ingat kita, sebelum agama masuk ke Indonesia, leluhur kita udah ngajarin seperti itu. Iya. Tuh, ingat itu. Sebelum agama masuk ke Indonesia, leluhur kita udah ngajarin 3 hal. Yang pertama, gotong royong, kerjasama, saling membantu. Sambatan namanya. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya.